Pemirsa, sedang viral yang terbaru, selebriti Sandra Dewi dihadirkan dalam persidangan korupsi pengelolaan timah ini sebagai saksi untuk sang suami Harvey Muiz yang duduk sebagai terdakwa. Nah, yang mencuri perhatian publik ini adalah di mana terungkap di sidang bahwa Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini memiliki perjanjian pisah harta pranikah yang diyakini oleh Sandra Dewi dokumen tersebut menjadi bukti bagi dirinya untuk membantah tudingan adanya TPPU itu. Nah, sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sebetulnya perjanjian tersebut berfungsi ketika salah satu pasangan terlibat dengan masalah hukum. Kita akan langsung saja tanyakan dengan ahlinya, pengamat hukum pidana yang sudah bergabung bersama saya, Bapak Abdul Fikar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mbak. Oke. Pak Ya. Fikar, terima kasih sudah bergabung ya. Ya, Jadi saya mau nanyain soal perjanjian pranikah ini sendiri, Pak, pemisahan aset. Sebetulnya gimana sih, Pak, implikasi hukumnya di ya. Indonesia? Perjanjian pranikah itu ya umumnya adalah mengenai pemisahan aset ya. Tapi bisa juga mengenai yang lain gitu ya. Tetapi lebih banyak perjanjian pranikah itu adalah mengatur soal pemisahan aset setelah mereka berkeluarga. Dalam satu perkawinan, jika tidak dilandasi oleh perjanjian pranikah, maka seluruh harta baik yang didapat oleh istri maupun yang didapat oleh suami dari bekerja atau berdagang atau apapun, kecuali warisan, ya, Mhm. maka dia menjadi harta bersama. Harta bersama artinya harta tanggung jawab dari satu keluarga. Nah, tetapi ketika sebelum menikah mereka membuat perjanjian pranikah, maka harta yang didapat setelah pernikahan itu menjadi milik masing-masing gitu ya. Kalau ya apa yang bekerja itu istri maka menjadi hartanya istri. Kalau yang bekerja juga suami maka juga menjadi harta suami. Tetapi tidak menghilangkan kewajiban suami menafkahi istrinya gitu. Jadi Oke. nafkah keluarga tetap gitu ya, bahwa suami itu wajib menafkahi istrinya, anaknya, rumah tangganya dan sebagainya. Tetapi mengenai harta yang disimpannya menjadi harta pribadi, ya baik suami maupun istri. Nah, Baik. biasanya ini dibuat oleh pasangan-pasangan yang sejak awal dia sudah bekerja, sudah menjadi profesional gitu masing-masing, sehingga mereka ketika mau menikah membuat perjanjian secara tertulis gitu ya, dinotarin, disahkan di Kementerian Kehakiman menjadi satu akte pemisahan harta ya, perjanjian pemisahan harta di dalam perkawinan. Nah, implikasinya adalah ketika salah satu pihak terkena masalah hukum gitu ya, apakah suami, apakah istri gitu ya, baik itu pidana maupun hutang piutang, umpamanya istrinya hutang ke bank segala macam, maka harta suaminya nggak bisa disita untuk penjaminan pembayaran gitu ya, karena ada perjanjian pemisahan itu. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau harta suami melakukan satu tindakan yang menyebabkan hartanya harus disita oleh negara, maka cukup harta suaminya, tidak bisa menyita harta istrinya gitu, meskipun mereka terikat dalam satu keluarga ya, dalam satu ikatan keluarga. Karena apa? Karena itu tadi sudah dipisahkan oleh perjanjian pranikah gitu. Nah, jadi tapi memang harus dilihat kapan itu perjanjian pranikah itu dilakukan gitu ya. Nah, biasanya perjanjian pranikah itu dilakukan sebelum mereka nikah, sesaat sebelum mereka nikah gitu. Jadi sebelum ke penghulu atau sebelum ke catatan sipil, mereka sudah buat dulu. Jadi membuat dulu perjanjian pranikah di notaris gitu ya, kemudian baru mereka melakukan pernikahan. Ya, disebutkan di dalam akte pernikahan juga bahwa mereka melakukan perjanjian pemisahan harta. Nah, itu Baik. implikasinya itu tadi. Ketika salah Oke. satu pihak terkena masalah hukum, maka Mhm. harta yang satu tidak bisa dikaitkan dengan harta yang lainnya. Begitu, Mbak. Nah, baik, berarti kan batasannya jelas, Pak, untuk pemisahan harta ini. Tapi ada pengecualian nggak, Pak, ketika ada kasus hukum seperti ini gitu kan? Apa memang kalau dari hukum Indonesia seperti apa? Apa memang harus diselidiki juga harta istri yang ini walaupun yang didapatkan sendiri gitu? Iya, saya kira bisa saja dalam konteks perkara pidana Mhm. bisa saja umpamanya meskipun itu ada perjanjian pranikah, tapi ternyata umpamanya istrinya nggak kerja gitu, iya kan? Bisa saja umpamanya suaminya yang kerja, dia umpamanya hartanya kemudian begitu masuk
istrinya tidak kerja dan itu menjadi harta istrinya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Ya, walaupun secara hukum harta itu sudah terpisah. Ya, secara perdata itu nggak bisa dicampurkan gitu. Tetapi secara pidana bisa jadi gitu. Ya, pengalihan harta dari suami kepada istrinya itu juga bagian dari kejahatan gitu. Bisa jadi itu bagian dari kejahatan yang dilakukan gitu. Supaya untuk menyelamatkannya umpamanya diatasnamakan istrinya. Nah, karena sejak awal dia sudah berniat untuk melakukan suatu perbuatan yang ada implikasi kriminalnya umpamanya. Nah, karena itu kemudian sejak awal dia sudah memisahkan harta suaminya dengan istrinya. Nah, itu harus secara Diusut pidana lagi bisa begitu ya. diproses. Ya, bisa diusut, bisa dikejar gitu. Nah, kalau ada Hmm. motif itu, ya perkara pidana bisa itu. Maksud saya kewenangan memaksa dari pidana bisa menyita harta yang meskipun atas nama istrinya, tetapi diketahui motifnya adalah motif kejahatan gitu ya, motif yang tidak jujur, maka itu bisa dilakukan gitu. Gimana Pak Fikar kemudian jika proses hukum ini terbukti nih, misalkan begitu ya, bahwa aset atas Ya, nama pasangan ini kan diperoleh melalui cara yang ilegal. Kemudian proses berikutnya akan seperti apa? oke. Nah, kalau aset yang diperoleh oleh pelaku itu secara ilegal, ya itu Mm-mm. kan ada prosesnya sendiri. Dia diproses sebagai kriminal gitu ya, Mm-mm. sebagai tersangka atau terdakwa atau penjahat gitu ya, itu diproses. Tapi bagaimana dengan harta istrinya yang kemudian terbukti bahwa istrinya tidak bekerja, tetapi dia punya harta banyak umpamanya gitu ya, yang ternyata setelah diselidiki ya diketahui memang diberikan oleh suaminya gitu. Nah, kalau itu bisa dibuktikan motifnya adalah motif penyelamatan harta, maka itu bisa juga dikualifikasi sebagai motif kejahatan gitu. Sejak awal dia sudah memindahkan atas nama istrinya, setelah itu kemudian dia melakukan kriminal. Ketika harus dia bertanggung jawab dalam perbuatannya, maka dia hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dikuasai. Tetapi kalau bisa dibuktikan bahwa mengatasnamakan istrinya atau pengalihan harta itu untuk istrinya dengan motif menghindari tersangkut perkara atau tersangkut dikaitkan dengan perbuatannya, nah, maka saya kira hukum pidana bisa menerobos itu. Itu bagian dari kejahatan juga gitu. Jadi Oke. kejahatannya sebenarnya sejak awal sudah direncanakan sejak dia melakukan pemisahan harta sebenarnya. Itu bisa seperti itu begitu. Oke, berarti harus dicek dengan jelas begitu ya Pak, membuat perjanjian pranikah pemisahan harta ini dari awal tujuannya apa dan seperti apa dan peruntukannya apa begitu ya. Baru nanti Betul, akan bisa dilihat lagi jerat hukumnya ini seperti apa. Nah, mungkin betul. eh, untuk masyarakat lah yang masih awam Ya, soal hal ini, ada nggak sih Pak langkah-langkah apa mungkin yang harus diambil individu begitu ya selama ya. perjanjian untuk pernikah ini sendiri untuk memastikan perlindungan yang kuat atas aset mereka jika Ya, adanya masalah hukum gitu di masa mendatang. oke, gini. Dalam konsep harta bersama dalam satu keluarga sendiri sebenarnya itu sudah jelas ya. Setiap harta yang dibawa di dalam perkawinan yang didapat sebelum perkawinan, maka itu disebut dengan harta bawaan. Ya, Mm-mm. umpamanya suami bawa rumah, istri bawa mobil, bawa tabungan, itu tetap menjadi hartanya masing-masing gitu. Yang menjadi harta bersama adalah pendapatan suami maupun pendapatan istri yang didapat setelah mereka berkeluarga, setelah mereka melakukan perkawinan. Maka itu yang disebut dengan harta perkawinan, harta bersama, harta perkawinan. Tetapi harta-harta yang dibawa sebelum perkawinan, gitu ya, maka itu menjadi harta masing-masing. Tetapi tetap harus bisa dibuktikan bahwa memang harta itu adalah harta bawaan, bahwa memang harta itu adalah harta yang dipisahkan gitu. Nah, karena itu menjadi penting perjanjian pranikah itu seperti itu. Ya, artinya tidak tercampur dengan umpamanya harta-harta yang memang dibawa sejak sebelum pernikahan. Jadi masing-masing punya otoritas, gitu. Masing-masing punya kewenangan terhadapnya harta masing-masing. Sehingga ketika salah satu tersangkut perkara hukum atau persoalan hukum baik perdata maupun pidana, ya baik hutang piutang maupun kejahatan gitu ya, maka yang satu bisa selamat dari
penyitaan atau keterkaitan dengan harta yang lain. Nah, cuma yang harus dilihat adalah kapan masing-masing pihak itu mendapatkan harta gitu ya. Nah, kalau umpamanya istrinya tidak kerja, tetapi ternyata harta pribadinya bertambah terus setiap bulan Oke. gitu ya. Kan perlu ditanyakan juga dari mana gitu. Ya pasti kan akan terlihat itu, oh ini ditransfer oleh suaminya gitu. Nah kalau itu yang terjadi gitu ya, maka negara atau hukum pidana itu bisa menyelidiki terus apa motif suaminya sebenarnya. Itu sama dengan umpamanya ada motif kejahatan juga ya, menyembunyikan harta hasil hasil pidana, hasil kejahatan gitu dengan atas nama istrinya gitu. Padahal hartanya dengan harta istrinya itu terpisah gitu. Tetapi bisa dibuktikan bahwa transfernya itu umpamanya ya tidak terlalu jauh dari terjadinya tindak pidana. Umpamanya Oke. dia melakukan tindak pidana pada bulan Januari, kemudian Februari ada transfer umpamanya dari suaminya kepada istrinya. Setelah atas nama istrinya kan menjadi harta pribadi gitu ya, menjadi harta istrinya sendiri. Nah, itu perlu kejadian-kejadian seperti itu perlu hukum pidana bisa menyelidiki. Meskipun dia ada terpisah hartanya, tetapi kalau cara pemisahannya atau cara peralihan dari suami ke istrinya itu dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, maka harta yang dikuasai istrinya juga bisa dikualifikasi sebagai hasil tindak pidana. Begitu, Ya, Mbak. walaupun saya tahu ini sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing begitu ya jika ingin membuat perjanjian pranikah, pemisahan harta atau apapun itu. Tapi kalau dari sisi hukum, Bapak melihatnya sebetulnya hal ini diperlukan atau tidak? Menurut saya bagi mereka yang berkecimpung di dalam dunia bisnis, ya, baik wanita maupun laki-lakinya, menurut saya itu menjadi perlu gitu, menjadi penting gitu. Ya, karena apa? Ya, karena itu tadi pola relasi suami istri itu kan semuanya sebenarnya tanggung, kalau menurut konsepsi Indonesia itu kan tanggung jawab suaminya memberi nafkah gitu ya, istrinya sebagai ibu rumah tangga. Nah, walaupun kemudian sekarang kan berkembang juga istri juga bekerja gitu. Nah, karena itu tidak jarang sekarang sebelum perkawinan itu dibuat perjanjian pemisahan harta. Nah, jadi konsekuensi dari perjanjian pemisahan harta itu adalah ketika di dalam perkawinan itu terjadi masalah-masalah hukum baik pada suami maupun pada istri, maka resikonya hanya menyangkut harta yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi dia tidak bisa masuk ke harta yang sudah dipisahkan itu. Baik, terima kasih Pak Fikar untuk informasinya ya, insight-nya Oke, terkait dengan hal ini seperti apa. Jadi kita sudah sedikit banyak tahu lah mengenai perjanjian pranikah, pemisahan harta dan bagaimana dampak hukumnya dan perlu atau tidaknya gitu ya. Terima kasih Pak oke, Fikar atas waktunya. oke. Selamat berakhir pekan Pak. Sampai jumpa. Selamat siang. Nah, Ya.